Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada video kali ini, izinkan kami kelompok 8 untuk memaparkan materi bab 18, yakni General Ledger and Reporting System atau Sistem Buku Besar dan Pelaporan, yang bersumber dari Marshall B. Romney and Paul J. Steinberg 2020 pada Accounting Information System Global Edition edisi ke-15. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melati Cahyani dengan NPM Mahir 185, kemudian rekan saya Alexa Nora Soraya dengan NPM Mahir 164, kemudian Melina Amelia Ardi dengan NPM Mahir 171, lalu Nirmala Nur Oktavia dengan NPM Mahir 166, kemudian Ayunda Mentari dengan NPM Mahir 168, dan yang terakhir Faiza Madian Nurfiddin dengan NPM Mahir 193. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Pada tabel 18.2, proses dimulai dengan journal entry yang berasal dari accounting subsystem dan treasurer. Data ini diinput ke tahap 1.0, yakni update general ledger, di mana buku besar diperbarui dengan transaksi terbaru. Dari tahap ini, data yang telah diperbarui digunakan untuk menghasilkan trial balance dan diarahkan ke 2.0 post, yakni post adjusting entries. Pada tahap 2.0, adjusting entries dari controller diproses untuk menghasilkan adjusted trial balance. Informasi yang telah disesuaikan ini kemudian diteruskan ke tahap 3.0, yakni prepare financial statements. Di sini, sistem menghasilkan laporan keuangan berdasarkan data yang telah diperbarui dan disesuaikan. Hasil laporan keuangan dari tahap 3.0 didistribusikan ke berbagai pihak, termasuk external user seperti pemangku kepentingan luar perusahaan. Selain itu, data dari general ledger atau buku besar juga diarahkan ke tahap 4.0, yakni produce managerial reports yang menghasilkan budgets and reports untuk managers dan budget plans untuk budget director. Kemudian pada tabel 18.3, pemrosesan dalam sistem online general ledger dan juga reporting system dimulai dari input data berupa journal entries yang berasal dari other subsystem dan treasurer. Selain itu, adjusting entries dan juga standard adjusting entries dari controller juga masuk ke dalam proses. Semua data ini kemudian diolah melalui General Ledger Update Program yang bertugas memperbarui General Ledger atau buku besar utama. Setelah data masuk ke General Ledger, sistem memprosesnya lebih lanjut melalui beberapa jalur. Yang pertama, data dapat diarahkan ke inquiry processing untuk menghasilkan laporan seperti journal listing, account status, cash flow projections, audit analysis, dan budget versus aktual yang masing-masing disediakan untuk pengguna seperti controller, accounting, treasurer, internal audit, dan juga manajemen. Kemudian yang kedua, General Ledger mengalirkan data ke periodic closing program yang bertugas menutup siklus akuntansi secara periodik dan menghasilkan financial performance report untuk berbagai manajer. Kemudian yang ketiga, data dari General Ledger dapat digunakan oleh Financial Decision Support System untuk analisis keuangan dan simulasi pengambilan keputusan, yang hasilnya digunakan oleh berbagai manajer untuk mendukung keputusan strategis. Pada tabel 18.1, yakni ancaman dan kontrol dalam sistem buku besar dan pelaporan. Pertama, pada aktivitas masalah umum di seluruh buku besar dan siklus pelaporan, di mana 1. Buku besar tidak akurat atau tidak valid, 2. Pengungkapan informasi keuangan yang tidak sah, yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data. Kemudian untuk pengendaliannya adalah 1. Kontrol integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke buku besar, tinjauan semua perubahan pada data buku besar, kontrol akses, enkripsi, prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Lalu, pada aktivitas memperbarui buku besar terdapat ancaman pembaruan buku besar tidak akurat dan juga entry jurnal yang tidak sah. Lalu untuk pengendaliannya adalah kontrol integritas pemrosesan entry data, rekonsiliasi dan laporan kontrol, pembuatan dan peninjauan jejak audit, kontrol akses, rekonsiliasi dan laporan kontrol, pembuatan dan peninjauan jejak audit. Lalu pada aktivitas posting penyesuaian entry terdapat ancaman entry penyesuaian yang tidak akurat dan juga tidak sah. Lalu untuk pengendaliannya, kontrol integritas pemrosesan entry data dan juga perlindungan kesalahan spreadsheet, lalu entry penyesuaian standar, rekonsiliasi dan laporan kontrol, pembuatan dan peninjauan jejak audit, kontrol akses, rekonsiliasi dan laporan kontrol, pembuatan dan peninjauan jejak audit. Kemudian untuk aktivitas menyiapkan laporan keuangan terdapat ancaman laporan keuangan yang tidak akurat dan juga pelaporan keuangan yang curah.
yang curang. Lalu bentuk pengendaliannya adalah kontrol integritas pemrosesan, penggunaan perangkat lunak paket, pelatihan dan pengalaman dalam penerapan iVerse dan juga XBRL. Dan yang terakhir untuk ancaman dan aktivitas menghasilkan laporan manajerial, yakni laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk, dan pengendaliannya adalah akuntansi pertanggungjawaban, kartu skor berimbang, dan juga pelatihan desain grafik yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah memperbarui buku besar. Pembaruan ini berasal dari dua sumber. Yang pertama yakni subsistem akuntansi. Secara teori, buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi individual. Namun, dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar melalui entry jurnal ringkasan yang menunjukkan hasil semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti hari, minggu, atau bulan. Misalnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan entry jurnal ringkasan yang mendebit piutang dan kas serta mengkredit penjualan untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Demikian pula, siklus pengeluaran akan menghasilkan entry jurnal ringkasan untuk mencatat pembelian persediaan dan inventaris, serta untuk mencatat pengeluaran kas sebagai pembayaran atas pembelian tersebut. Kemudian yang kedua adalah bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi untuk entry jurnal guna memperbarui buku besar untuk transaksi non-rutin seperti penerbitan atau pelunasan utang, pembelian atau penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Kemudian selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Yang pertama, pemeriksaan keabsahan untuk memastikan bahwa akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dirujuk dalam entry jurnal. Kemudian yang kedua, pemeriksaan bidang atau format untuk memastikan bahwa bidang jumlah dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Kemudian yang ketiga, yakni pemeriksaan saldo nol untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit dalam entry jurnal. Kemudian yang keempat, uji kelengkapan untuk memastikan semua data relevan dimasukkan, terutama sumbernya. Kemudian yang kelima, verifikasi loop tertutup yang mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan akun buku besar yang benar diakses. Kemudian yang keenam, pemeriksaan tanda saldo akun buku besar setelah pembaruan selesai untuk memverifikasi bahwa saldonya sesuai, baik debit maupun kredit. Kemudian yang ketujuh, menghitung total ranturan untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan batch voucher jurnal. Komputer menghitung saldo baru pada akun buku besar berdasarkan saldo awal dan total debit dan kredit yang diterapkan pada akun tersebut, lalu membandingkannya dengan saldo akun sebenarnya pada buku besar yang diperbarui. Setiap perbedaan menunjukkan adanya kesalahan pemrosesan yang harus diselidiki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Nah, salah satu bentuk rekonsiliasi adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini adalah laporan yang mencantumkan saldo untuk semua akun buku besar. Namanya mencerminkan fakta bahwa jika semua aktivitas telah dicatat dengan benar, total semua saldo debit di berbagai akun itu harus sama dengan total semua saldo kredit. Jika tidak, maka ada terjadi kesalahan pencatatan. Rekonsiliasi penting lainnya adalah membandingkan saldo akun kontrol buku besar dengan total saldo di buku besar pembantu terkait. Misalnya, jumlah saldo akun pelanggan individual itu harus sama dengan jumlah akun kontrol piutang usaha di buku besar. Nah, jika kedua total ini tidak sama, maka perbedaannya itu harus diselidiki dan diperbaiki. Penting juga untuk memeriksa semua transaksi yang terjadi menjelang akhir periode akuntansi untuk memverifikasi bahwa transaksi tersebut itu dicatat dalam periode waktu yang tepat. Kemudian pada akhir periode fiskal, penting juga untuk memverifikasi bahwa setiap akun suspense atau clearing sementara itu memiliki saldo nol. Akun clearing dan suspend menyediakan sarana untuk memastikan bahwa buku besar selalu seimbang. Kemudian mencantumkan voucher jurnal berdasarkan nomor akun umum itu dapat memudahkan identifikasi penyebab kesalahan pengemudi akun buku besar tertentu. Sedangkan mencantumkan voucher jurnal berdasarkan urut numerik, enggak nomor akun dapat menentukannya jurnal apa. Itu ada jejak audit. Nah, jejak audit jalur dilacak menunjukkan bagaimana transaksi melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun. Saldo akun di buku besar. Jejak audit ini merupakan kontrol detektif paling penting yang memberikan bukti terhadap penyebab perubahan saldo akun buku besar.
Jejak audit yang dirancang dengan baik itu dapat memberikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas. Yang pertama, itu dapat melacak setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya, baik dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk elektronik, ke dalam jurnal yang memperbarui buku besar dan laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Nah, ini menyediakan sarana untuk memverifikasi bahwa semua transaksi yang diotorisasi telah dicatat. Kemudian yang kedua, itu dapat telusuri setiap item yang muncul dalam laporan melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik. Ini menyediakan sarana untuk memverifikasi bahwa semua transaksi yang dicatat itu memang diotorisasi dan dicatat dengan benar. Akses ke jejak audit itu biasanya juga dibatasi. Selain itu juga sistem ERP itu menyediakan alat bawaan untuk memastikan integritas dari jejak audit. Berikutnya ada posting penyesuaian entry. Yang pertama itu ada proses. Entry penyesuaian itu terbagi dalam 5 kategori dasar. Kategori yang pertama itu adalah akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan peristiwa yang telah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dicairkan. Yang kedua, ada penundaan. Adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran uang tunai sebelum pelaksanaan peristiwa terkait. Yang ketiga, ada estimasi adalah entry yang mencerminkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Yang keempat, ada revaluasi adalah entry yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan antara nilai aset aktual dan yang tercatat atau perubahan prinsip akuntansi. Kemudian kategori yang 5 adalah koreksi. Adalah entry yang dibuat untuk mengatasi dampak kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Informasi tentang entry penyesuaian ini itu juga disimpan dalam berkas voucher jurnal. Setelah semua entry penyelesaian diposting, neraca saldo yang disesuaikan itu harus disiapkan. Kemudian berikutnya ada ancaman dan pengendalian. Entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat dan tidak sah itu merupakan salah satu ancaman yang perlu ditangani karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru yang mengarah pada keputusan yang buruk. Jenis kontrol integritas pemrosesan entry data yang sama yang sebelumnya dibahas itu dapat mencegah ancaman entry jurnal yang keliru oleh bendahara dan juga itu bisa diterapkan pada entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh pengawas. Nah, penting juga untuk menggunakan berbagai kontrol perlindungan kesalahan lembar kerja. Kontrol tambahan disediakan dengan membuat file entry penyesuaian standar untuk entry penyesuaian berulang yang dibuat setiap periode, seperti misalnya biaya penyusutan. Kontrol akses yang kuat itu juga mengurangi resiko entry penyesuaian yang tidak sah. Kemudian rekonsiliasi berkala dan jejak audit menyediakan sarana untuk mendeteksi entry penyesuaian yang tidak sah atau tidak akurat. Ada menyiapkan laporan keuangan. Di sini ada poin pertama yaitu proses. Sebagian besar organisasi menutup pembukuan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan. Entry jurnal penutup meniadakan semua akun pendapatan dan beban dalam neraca saldo yang disesuaikan dan mentransfer laba bersih atau rugi ke laba ditahan. Ada 2 perkembangan regulasi dan teknologi terkini yang penting yang secara signifikan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Ada usulan perubahan mendatang dari US GAAP ke IFRS dan penggunaan wajib XBRL untuk menyerahkan laporan kepada SIC. Lalu ada poin 2 yaitu transisi dari GAAP ke IFRS. Di sini meskipun tanggal efektifnya terus diundur, SIC tetap berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan Amerika untuk beralih dari GAAP berbasis AS ke IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memulai merencanakan transisi sekarang karena kemungkinan akan memerlukan perubahan besar pada sistem pelaporan dan buku besar umum mereka. IFRS berbeda dari GAAP
dalam beberapa hal yang mempengaruhi desain buku besar dan sistem pelaporan perusahaan. Salah satu perbedaan utamanya adalah terkait akuntansi untuk aset tetap. Berdasarkan GAAP, sebagian besar aset tetap utama dicatat dan disusutkan secara gabungan. Misalnya, seluruh biaya pembangunan gedung kantor, pusat perusahaan baru akan dicatat sebagai satu aset dan disusutkan selama estimasi masa manfaatnya, yang untuk bangunan biasanya 40 tahun. Sebaliknya, IFRS secara umum mensyaratkan kompensasi aset tetap untuk mengakui fakta bahwa elemen komponen yang berbeda mungkin memiliki umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan lainnya melibatkan akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. IFRS mengizinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses dibandingkan dengan GAAP. Akibatnya, perusahaan Amerika mungkin perlu meningkatkan cara mereka mengumpulkan dan mencatat biaya terkait R&D sehingga mereka dapat memutuskan dengan tepat biaya mana yang harus dibebankan dan mana yang dapat dikapitalisasi. Selanjutnya, IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode akuntansi persediaan dengan sistem masuk terakhir, keluaran pertama atau LIFO. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan LIFO harus mengubah sistem akuntansi biaya dan perhitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. Perubahan tersebut perlu ditinjau dan diuji secara cermat untuk meminimalkan resiko kesalahan. Selanjutnya ada XBRL. Merevolusi proses pelaporan. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language. Bahasa pemrograman ini dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Untuk memahami sifat revolusioner XBRL, bisa kita perhatikan gambar sebelah kiri. Bagian kiri menunjukkan bahwa sebelum XBRL, penyusun laporan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format untuk pengguna yang berbeda. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik kepada pengguna, apapun formatnya, bisa dalam teks, spreadsheet, HTML, PDF, dan lain-lain, laporan tersebut dapat dibaca manusia, tetapi penerima kemudian harus memasukkan kembali data ke dalam sistem mereka sendiri untuk memanipulasinya. Seluruh proses tersebut tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Lalu bagian kanan menunjukkan bagaimana XBRL meningkatkan proses pelaporan. Para penyusun pengguna XBRL untuk mengodekan data dengan tag yang dapat dibaca mesin yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing data. Data item berarti mengirimkan secara elektronik dalam berbagai format kepada pengguna. Dengan demikian, XBRL menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan entry data. Berikutnya proses dan terminologi XBRL. Dokumen ini menjelaskan proses pelaporan menggunakan XBRL dan terminologi terkait, termasuk langkah-langkah dasar pembuatan dokumen XBRL. Yang pertama, langkahnya taksonomi XBRL. Sekumpulan file yang mendefinisikan elemen dari hubungan antara elemen dalam laporan keuangan, terdiri dari skema, definisi elemen, dan link base, hubungan antara elemen seperti perhitungan, hierarki, dan label. Kedua, elemen XBRL. Setiap item data, misalnya penjualan bersih, diberi tag khusus untuk menunjukkan nilainya, jenis saldo, tipe data, dan konteks, periode atau waktu tertentu. Selanjutnya dokumen, contohnya berisi data dan informasi konstekstual seperti satuan mata uang dan periode waktu, dibuat menggunakan taksonomi untuk memudahkan interpretasi. Keempat, style sheet, file tambahan yang memberikan instruksi untuk menampilkan dokumen XBRL secara visual baik dari layar komputer maupun laporan cetak. Terakhir, penerapan, perusahaan publik seperti McDonald menggunakan XBRL untuk melaporkan data keuangan yang terstandar ke regulator seperti SEC. Dokumen ini menekankan pentingnya taksonomi untuk standarisasi data dan kemudahan analisis dalam laporan keuangan berbasis XBRL. Lalu selanjutnya mengenai ancaman dan pengendalian. Untuk ancamannya ini berupa terciptanya laporan keuangan nggak akurat. Dengan pengendaliannya yaitu mengontrol integritas pemrosesan data untuk entry jurnal yang dibahas sebelumnya, lalu dikombinasikan dengan penggunaan perangkat
lunak yang dikemas untuk menghasilkan laporan keuangan yang meminimalkan risiko kesalahan numerik dalam data. Namun, karena IFRS dan XBRL memerlukan banyak penilaian tentang cara mengklasifikasikan informasi, ada risiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak secara akurat mewakili hasil operasi. Lalu yang kedua itu pelaporan keuangan yang curang, yang dimana merupakan masalah potensial lainnya. Kecurangan laporan keuangan ini seringkali melibatkan entry jurnal oleh manajemen tingkat atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi melebih-lebihkan pendapatan atau mengecilkan kewajiban. Sulit untuk mencegah entry jurnal tersebut. Karena manajemen tingkat atas secara inheren memiliki kemampuan untuk mengabaikan sebagian besar pengendalian internal, maka pengendaliannya itu yang terbaik adalah untuk mengurangi ancaman kecurangan laporan keuangan adalah tinjauan independen atau audit dari semua entry jurnal khusus ke buku besar. Lalu ada menghasilkan laporan manajerial. Untuk prosesnya, sistem ERP ini seperti yang digambarkan pada gambar 18.3 dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Anggaran operasional menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. Anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang direncanakan untuk setiap proyek modal. Anggaran arus kas membandingkan estimasi arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Selain anggaran, kemampuan pemrosesan permintaan sistem ERP ini memungkinkan manajer untuk membuat laporan kinerja dalam jumlah yang hampir tak terbatas dengan mudah. Misalnya, penjualan dapat dipecah berdasarkan produk, tenaga penjualan, dan pelanggan. Menampilkan data dalam bentuk grafik dapat membantu manajer mengidentifikasi tren dan hubungan penting dengan cepat. Serta area yang memerlukan analisis lebih rinci, akuntan harus memahami cara menggunakan kemampuan pelaporan dan pembuatan grafik yang fleksibel dari sistem ERP sehingga mereka dapat memberikan nilai tambah dengan menyarankan cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data tentang proses bisnis. Lalu untuk ancaman dan pengendalian ini, yaitu yang ancaman berupa laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang bias atau keliru. Dengan pengendaliannya itu adalah dengan cara mengurangi ancaman tersebut itu menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk merancang laporan kinerja dan balance scorecard, prinsip-prinsip desain grafik yang tepat yang dibahas dalam bab 7 sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Seperti yang diilustrasikan pada kasus pembuka bab, satu masalah dengan laporan yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi adalah bahwa laporan tersebut terlalu sempit berfokus pada satu dimensi kinerja yang tercermin dalam laporan keuangan. Balance scorecard, sebuah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi kinerja organisasi mengatasi masalah tersebut. Balance scorecard berisi ukuran yang mencerminkan 4 perspektif kinerja organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, dan serta inovasi dan pembelajaran. Secara bersama-sama, keempat dimensi balance scorecard memberikan gambaran umum yang jauh lebih komprehensif tentang kinerja organisasi daripada yang disediakan oleh ukuran keuangan saja. Manajemen Puncak AOE seperti banyak perusahaan lainnya menyetujui 3 tujuan keuangan utama: peningkatan aliran pendapatan melalui penjualan produk baru, peningkatan profitabilitas sebagai tercermin dalam laba atas ekuitas, dan mempertahankan arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban. Seperti yang ditunjuk pada tabel, langkah-langkah dan target khusus dikembangkan untuk melacak pencapaian tujuan tersebut. Baik pemilihan metrik utama maupun penetapan nilai target merupakan hal penting dalam manajemen, terutama dalam manajemen keputusan. Meskipun balance scorecard awalnya dikembangkan sebagai alat manajemen strategis, balance scorecard juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola risiko perusahaan dengan lebih baik dengan menggabungkan sasaran dan ukuran berbasis risiko yang tepat dalam
berbagai dimensi. Seperti semua scorecard lainnya, balance scorecard dibuat secara berkala dan menyediakan sarana bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja masa lalu. Namun seperti yang dijelaskan dalam kasus pembuka bab ini, manajemen juga memerlukan laporan waktu nyata yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan secara tepat waktu. Informasi tersebut disediakan dalam dashboard yang biasanya berupa tampilan interaktif dari ukuran waktu nyata dari indikator utama kinerja operasional. Akhirnya, meskipun sejumlah kartu, skor dashboard, dan laporan lain berbeda diperlukan untuk mendukung manajemen yang efektif, operasi harus memantau jumlah total laporan dan biaya yang terkait dengan pembuatannya. Misalnya, salah satu metrik yang berguna adalah membagi jumlah total laporan dengan jumlah total karyawan. Skor yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan membuat sejumlah besar laporan yang digunakan oleh sangat sedikit individu, dan oleh karena itu biaya dapat dikurangkan dengan menghilangkan beberapa laporan tersebut. Metrik yang berguna adalah jumlah laporan yang menggunakan setiap akun buku besar. Skor yang rendah dapat mengindikasikan akun yang tidak diperlukan, yang jika dihilangkan dapat mempercepat proses penutupan, dengan demikian memberikan laporan keuangan yang lebih tepat waktu. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.